Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Surat 3 Yohanes ditujukan kepada Gayus, yang mana Rasul Yohanes berdoa dan berharap agar Gayus mengalami kesejahteraan dalam hidup. Satu doa dan harapan yang sangat indah. Dan itulah yang saya doakan dan saya harapkan terjadi dalam setiap kehidupan jemaat. Dalam doanya, Rasul Yohanes menyebutkan ada dua jenis kesejahteraan, yaitu kesejahteraan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dari apa yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes tersebut, timbul beberapa pertanyaan penting yang akan menjadi pokok renungan kita, yaitu apa yang menjadi tanda dari kesejahteraan rohani? Apa tujuan kita mendoakan kesejahteraan jasmani, dan apakah kita ingin Rasul Yohanes mendoakan kita sedemikian? Tentang tanda kesejahteraan rohani, pertama-tama, orang yang sejahtera hidup rohaninya adalah yang memiliki kebenaran dalam hidupnya. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kebenaran ada dalam diri Gayus. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan, "The truth is abiding in you." Jadi kebenaran ada dalam hidup seorang adalah tanda kesejahteraan rohani. Apa maksudnya kebenaran ada di dalam kita? Yaitu Kristus yang adalah kebenaran tinggal dalam hati kita. Yaitu bahwa Injil Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Dengan demikian, kesejahteraan rohani didapat bila seseorang terbuka untuk menerima semua ajaran Yesus dan memberi makan jiwanya tiap hari dengan firman Allah. Yang kedua, orang yang sejahtera hidup rohaninya adalah orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang berjalan dalam kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan walking in the truth. Sesungguhnya artinya tidak berbeda dengan kebenaran tinggal dalam hidup seseorang. Tampaknya Rasul Yohanes memberikan penekanan karena hal ini penting. Apa yang harus kita perhatikan dari penekanan ini? Bahwa tidak cukup kita berkata, aku memiliki kebenaran, tetapi kita juga harus hidup atas dasar kebenaran itu. Berkat yang sesungguhnya akan datang dan diterima oleh orang-orang yang menjadi pelaku firman. Tentang alasan atau tujuan berdoa untuk kesejahteraan jasmani adalah bahwa Rasul Yohanes meneladani pemazmur sebagaimana dicatat dalam Mazmur 144 ayat 12-15. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya,
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan Rasul Yohanes meneladani Tuhan Yesus yang mengajar berdoa di dalam Matius pasal 6 ayat 11 demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikutnya, tantangan kesejahteraan jasmani adalah bahwa jika kita berdoa untuk kepentingan sendiri, kita tidak bisa berharap Tuhan akan memberikannya. Yakobus pasal 4 ayat 2-4 menulis, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, lalu apa alasan yang tepat untuk kesejahteraan jasmani? Alasan yang tepat adalah bahwa kita berdoa untuk kesehatan agar kita dapat lebih lama lagi melayani Tuhan. Kita berdoa agar sukses dalam usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, agar kita dapat menolong sesama kita. Kita berdoa untuk damai sejahtera, agar dengannya kita dapat memberitakan Injil dengan leluasa. Tentang kaitan antara kesejahteraan jasmani dan rohani. Berdoa agar sejahtera jasmani sebagaimana telah sejahtera secara rohani. Itu yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Mengapa ini penting? Berdoa untuk kesejahteraan jasmani sebagaimana telah sejahtera secara rohani, sebab kebanyakan kekayaan dan kesehatan bukan menjadi berkat tetapi kutuk. Ada banyak orang yang karena kekayaannya justru meninggalkan Tuhan, karena kesehatannya justru lupa akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus sehat secara rohani, baru kita dapat sejahtera secara jasmani. Mintalah kesejahteraan secara jasmani seperti kita sejahtera secara rohani. Yang berikutnya, berkat jasmani itu baik, tetapi berkat rohani itu kekal. Makanya, mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati berkat jasmani sama seperti kita diberkati secara rohani. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.